Ngopi bareng redaksi kembali hadir. Jika beberapa waktu lalu kita kedatangan teman-teman dari PHRI Papua dan beberapa teman-teman JM dari hotel, hari ini kita juga kembali kedatangan tamu istimewa dari Suni Hotel and Convention Abepura. Sudah hadir di sini Pak Rahman Effendi selaku JM. Selamat siang Pak. Selamat siang, apa kabar Pak? Sehat, Pak. Sehat selalu Pak. Amin. Boleh Alhamdulillah. lebih jauh Pak, Pak Rahman siapa dan teman dua kita ini siapa? Baik, Pak. terima kasih Pak. Gitu kan. Perkenalkan, ya, perkenalkan nama saya Rahman Effendi. Saya kebetulan baru beberapa hari ini, 8 hari ini datang ke Papua dan menjabat sebagai General Manager di Suni Hotel Convention Abepura. Ya mudah-mudahan gitu saya juga bisa betah di Jayapura ini. Sebelumnya saya di Lampung 4 tahun setengah. Dan kebetulan juga saya hari ini bawa tim. Ya sebelah kanan saya ada Pak Petrus sebagai Director of Sales untuk Suni Abepura dan Suni Sentani. Dan sebelahnya adalah Siti sebagai Sales Eksekutif daripada Suni AB. Ya kita memang tim. Ya tim sales inilah yang membangun, yang pencari revenue, ya istilahnya kalau di hotel itu pencari revenue, ya jadinya karena kenapa tanpa mereka kita tidak bisa bangkit, tidak bisa mencari yang namanya ya hunian untuk hunian daripada tamu sendiri, itu begitu Pak. Oke, Pak Rahman itu tadi perkenalan dari Pak Rahman, Pak Petrus dan Mbak Siti. Baik. Pak, apa yang mendorong Bapak mau ke Papua Pak? Sudah kenal Papua enggak sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah dan ini pertama kali ya ke Papua. Mendorong datang ke Papua ya mungkin saya juga kemarin ya sama sebelumnya saya belum pernah ke Sumatera tapi ya ke Papua ini pertama kali tapi inilah tantangan. Tantangan buat saya juga, tantangan dengan di kota baru, tantangan bersaing di tempat yang baru. Gimana kita cara membuat strategi di kota yang baru untuk meningkatkan daripada tingkat hunian juga ya bersaing dengan sehat gitu dengan kompetitor yang lain. Memang sedikit berbeda dibandingkan dengan kota lain. Ya, kita terbiasa main di Jakarta, ya kan? Lain, datang ke Sumatera juga lain gitu, tapi di sini ternyata lebih lain lagi, ya kan? Lebih lain lagi. Ada beberapa memang yang harus kita perbagi dari bawah sampai istilahnya dari bottom root ya sampai ke atasnya juga. Sehingga gimana kita bisa improvement dari terutama ya di organisasinya itu sendiri sehingga bisa lebih efektif, lebih profesional, lebih untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka begitu. Kalau di Lampung di hotel masih di bawah manajemen? Beda manajemen. Kebetulan saya masuk sekarang manajemen Parkside. Manajemen Parkside itu base-nya adalah di London. Di London, Parkside. Ini kita di Parkside Indonesia gitu kan. Iya. Di Papua ada dua dan kebetulan jadi 3 nantinya. Aming sudah 3, satu lagi di Waena. Yang di Waena. Apa namanya itu? Metastar. Ya, Metastar. Ya. Itu dulu berarti nanti diambil alih sama ini yang manajemen Parkside manajemen dari Parkside. Nah Pak, begitu Bapak adalah sebelum ke Papua, apa sih pikiran Bapak Papua? Selama ini kan orang yang tidak tahu Papua itu tidak aman, Papua itu semua mahal. Yang saya pikirkan itu apa ya pas perdatang tuh ya istilahnya dalam hari kata ternyata pikiran saya tuh ternyata istilahnya masyarakat asli yang banyak gitu kan. Istilahnya native people-nya yang saya pikirkan. Memang kalau misalnya mahal saya udah tahu gitu kan sebelumnya ada banyak teman-teman yang pernah di sini di situ mahal, di sini mahal. Tapi kan buat saya gimana cara mengelola daripada manajemen keuangan. Ya ternyata setelah datang ke sini lah kok beda sama hampir aja sama dengan di Jawa sama di Jakarta orangnya istilahnya lokal people-nya terlihat lebih sedikit tapi justru orang pendatangnya lebih banyak gitu kan. Makanya saya telusuri oh ternyata ini banyak yang pendatang dari A, dari B, daerah apa kan provinsi Ani proses sehingga lebih kompleks lagi, lebih diversity lagi ternyata yang dipelajari sini. Menurut saya tapi kalau memang orang-orang aslinya lah ramah gitu kan ya orang aslinya kalau memang saya perhatikan ya di organisasi saya mereka baik gitu kan, mereka baik-baik dan respect juga gitu kan dan memang perlu pengarahan khusus buat mereka sehingga mereka lebih aware lagi terhadap pekerjaannya begitu. Dulu mungkin saya juga takut pikiran saya gitu kan, tapi setelah datang ke sini tidak ada rasa itu gitu kan, ternyata ya aman, nyaman juga berkenalan dengan mereka, ternyata ya baik-baik semua gitu. Justru yang saya lebih tekankan adalah mereka lebih polite itu yang saya lihat ya, mereka lebih sopan gitu kan, itu yang saya yang pernah saya first impression saya pada saat datang ke Papua itu sendiri. Oke Pak, setelah tiba di sini
8 hari Pak ya. Iya. Nah, ini apa yang akan Bapak lakukan untuk Suni Pak? Suni AB Pura. Ya, Suni pertama kita memang produk kita udah bagus dan kebetulan hotel baru dan memang juga kekosongan GM udah hampir 5 bulan 6 bulan ya, hampir setengah tahun. Jadi intinya saya juga masih mempelajari dalam seminggu. Kemarin mungkin saya seminggu pertama adalah ya pengenalan dalam berarti produk sendiri, istilahnya produk sendiri ya outlet sendiri apa aja secara internal yang harus diperbaiki. Setelah memang keluar memang being general manager di Papua ini agak sedikit berbeda ya. Kita harus banyak lebih pendekatan, lebih mengenal kepada pemerintahan daerah terutama ya SKPD ataupun Porkrimdo dan juga media. Jadi kita soalnya kalau DJ di sini tuh kita harus sebagai artis gitu yang saya lihat itu. Gitu. Jadi harus lebih dikenal ya kan. Karena kenapa cari market ternyata mudah. Karena kenapa 75% di Papua ini marketnya adalah pemerintahan. Makanya memang kita harus melakukan yang namanya personal approach terhadap para SKPD lah, pada kepala kanwi dan mungkin pejabat-pejabat yang ada di Papua itu sendiri. Agak sedikit berbeda dengan di lain. Kalau dulu misalnya kalau di Lampung pun tidak begitu, ya kan? Ataupun di Jakarta tidak begitu. Ya di Bogor juga tidak begitu. Kalau di sini itu yang menjadi tantangan kami sehingga kami ya saya sendiri istilahnya harus lebih agresif lagi untuk lebih dekat lagi dengan para pejabat. Ya lebih dikenal intinya gitu kan. Karena para istilahnya apa ya? Yang memutuskan ya kan, ya, yang membuat suatu keputusan ya terutama nafilah untuk Sony kita gitu kan begitu. Ceritanya ilmu baru nih Pak Rahman dapat di sini Pak ya dalam pengelolaan. Iya Bu, justru itu makanya ini juga saya pelajari begitu ya, tidak hanya itunya kata saya juga wah ini mengembangkan sumber daya manusianya juga ternyata agak sedikit berbeda gitu kan. Kalau di sini perlu yang namanya repeater dan juga fungsi kontrol dan supervisi yang lebih dekat begitu. Nah di Suni AB sendiri Pak, ada berapa jumlah kamar dan fasilitas apa saja? Baik, oke. Suni AB kita kamarnya 142 kamar, terdiri dari kamar deluxe dan grand deluxe, eksekutif dan ada presiden suite ya. Semua total 142 kamar itu. Dan fasilitas ininya di lantai roof kita punya bazar, yaitu bazar itu bar ya. Kita memang menjual daripada alcoholic drinks ya di atas, terus juga di ground floor kita punya restoran. Punya restoran namanya 38 Restoran ya, terus juga kita ada pelayanan spa juga di lantai bawah untuk ini tapi terus kita di mezzanine sama lantai 1 kita punya meeting room dan ballroom kita di lokasinya adalah di mezzanine ya, mezzanine. Jadi total kita ruangan untuk meeting semuanya dengan ballroom adalah 6 ruangan. Itu aja fasilitasnya. Dan kolam renang ya, kolam renang juga sama berdekatan dan bersebelahan dengan restoran ya, restoran dan juga kita punya spa ya. Memang spa ini kita baru buka, belum dikompletin, baru ada yang namanya apa buat ini lari itu baru itu aja sih. Nanti kita lagi propose bentar lagi mungkin dengan ditambahkan untuk fasilitas untuk di gymnya, maksudnya di gymnya itu sendiri gitu. Suni AB mulai beroperasi kapan? AB baru sih mulai Mei ya. Belum setahun. Grand openingnya sih kita di bulan Desember ya. Desember 2021. Berarti masih baru. Masih grace Pak. Intinya kita juga tambahin kita punya use parking itu yang menjadikan ini ya. Kita parkir kita luas sehingga menjadi aman dan juga ya terutama gitu. Memang kalau misalnya ada wedding juga ya posisi strategis sekali ya di jalan raya. Masyarakat yang belum tahu di Jalan Baru Kota Raja. Ya, Jalan Baru Kota Raja betul sekali. Di situ sampingnya kalau tidak salah BKN. Betul. Depannya saya rasa kalau di sana tuh lebih enak, malam juga vendor makanan bisa banyak pilihan gitu. Ya di situ tuh banyak food street vendor juga. Sehingga dari situ ke bandara juga enggak terlalu jauh. Kita betul. masih tengah-tengah ya Pak ya, karena memang dari Jayapura kotanya ke kita dekat, dari Sentaninya ke kita dekat gitu. Sejak beroperasi dari Desember sampai dengan Maret ini Pak, kebanyakan yang nginap itu apakah masyarakat umum atau seperti yang tadi saya bilang pemerintahan, aparat-aparat atau itu? Sedikit berbeda ya. Kayak di sini misalnya kayak online travel agent juga sedikit. Ya mungkin mesti kalau di daerah kayak Jakarta atau bisa di atas 50%. Kalau di sini kita hanya pencapaian hanya 7% aja. Saya lihat memang dominated by the government. Ya sedikit juga terus follow by walk-in ataupun misalnya FIT-nya gitu kan. Ya memang dominate kata saya dari pemerintahan. Tetap pemerintah mendominasi.
Makanya kita memang harus mengembangkan sayap, melebarkan sayap juga untuk mencari market, meningkatkan di segmen korporasi, ya, segmen korporasi. Karena memang kalau misalnya ke government itu kan sifatnya juga seasonal, Betul, Pak. ya kan, seasonal. Kayak sekarang aja kan belum pada turun anggaran, setelah turun anggaran sudah habis, misalnya udah. Tapi kalau misalnya korporasi kan mereka masih ada anggaran-anggaran, ataupun misalnya bagi mereka juga istilah para petingginya masih melakukan traveling, ya paling tidak kita masih dapat yang namanya okupansinya. Memang yang ditekankan adalah istilahnya yang paket-paket meeting dari korporasi dan juga government yang residensial. Istilahnya kamar dapat, room juga dapat, ya kan? Kamar dapat, AB-nya juga dapat gitu kan. Jadi kamar dapat dua-duanya revenue-nya. Itu memang yang kami cari. Tapi ada sisi lain, ini kebetulan Siti juga ijazah di korporasi, saya suruh untuk mencari, terutama mencari yang namanya long stay guest, ataupun nama yang tinggal lebih lama, ataupun mungkin dia juga saya suruh main di offline, ya, lembaga-lembaga untuk mencari yang namanya istilah untuk leisure di grup gitu kan. Sekarang ini memang agak susah nih lari ke sini leisure di grup, tapi yang saya lihat, saya kagum dengan Papua ini, betapa indahnya gitu, yang namanya pantainya. Saya main ke Yutepa, semalam saya main ke Yasbir, wah, indah lihat laut dan anginnya betul-betul nyaman sekali. Apalagi kalau siang, mungkin kemarin ya di Yutepa itu ya, wah, indah aja kalau lihat laut tuh, betul-betul. Apalagi naik ke yang namanya ke Cendrawasih Hills, ya, Cendrawasih Hills, bukitnya itu, lihat kota Jayapura tuh. Dari Bukit Jayapura City itu, begitu indah sekali. Itu yang menjadikan kelebihan mungkin, ya next mungkin bagi para wisatawan ya di daerah ataupun luar negeri, menjadikan suatu atraktif poinnya untuk turis spotnya untuk ya datang ke Papua, sehingga mereka pun semakin banyak mungkin dari lokal, ya lokal turis ataupun misalnya domestiknya, ya kan, sehingga mereka juga mempunyai pilihan untuk stay kemana, mana yang lebih dekat, mana yang terbaik kan. Semakin banyak misalnya lokal turis untuk datang ke Jayapura juga, ya itu kan bisa menjadikan market share daripada hotel itu sendiri bisa meningkat gitu kan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, ya istilahnya sekarang juga kan udah situasinya udah kembali ke endemi, ya mudahan terus-terus sehingga yang namanya corona itu bisa hilang, ya jauh dari itu, sehingga bisa kembali ke bisnis normal seperti tahun-tahun sebelumnya di 2019, 2018, sehingga bisa memberikan indikasi ataupun positif react terhadap market itu sendiri. Oh iya Pak, ini kan tadi Pak Rahman sampaikan bahwa lebih banyak ke pemerintahan, terus kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, awal-awal ini biasanya kan pemerintahan belum ada kegiatan. Betul. Terus di sepanjang 2022 ini event-event besar itu enggak ada. Beda 2021, masih ada PON, Peparnas. Betul. Nah, yang dialami teman-teman hotel sekarang ini okupansinya masih sangat rendah. Apa hal itu juga dialami Suni? Betul itu sangat dialami Suni. Termasuk saya, makanya kata saya juga tidak hanya itu, sekarang harus di-explore yang namanya wedding package. Ya alhamdulillah kemarin mungkin masih tertutup dengan adanya wedding package, ataupun misalnya paket akad nikah, ya istilahnya dengan minimum, ataupun wedding package yang minimum number juga. Ada istilahnya untuk paket ulang tahun, ya kan, ataupun misalnya bridal shower yang begitu, ataupun kita buatkan di FFP-nya romantic dinner hanya untuk 2 couple. Intinya apapun yang kita lakukan, yang pun sedikit pun ada pemasukan, ada revenue, ya kan. Karena kita kalau misalnya berkreasi dalam masa sulit begini, kita tertinggal. Makanya perlu yang namanya creative people, ya istilahnya untuk ataupun generate daripada revenue itu sendiri. Makanya kita memang selalu melakukan yang namanya dengan tim, ya arahan-arahan tertentu, gimana caranya kita brainstorming terus. Karena situasi begini bukanlah situasi yang mudah, situasi yang sangat tough sekali untuk meningkatkan yang namanya ya tingkat hunian kamar aja istilahnya, karena hotel harus diisi, perlu biaya operasional. Terkadang yang sekarang ini biaya yang didapat revenue yang didapatkan sehari itu lebih besar pasak daripada tiang gitu, katakanlah begitu. Iya, makanya itu yang harus kita hindari. Makanya betul-betul istilahnya harus tough sekali, harus ya mengencatkan ikan pinggang dalam expenses operasional hotel juga. Begitu. Terus, selain yang Pak Rahman sampaikan tadi, paket pernikahan apa segala, ada nggak paket-paket lain Pak? Misalnya untuk yang masyarakat umum bisa nikmati, misalnya weekend pingin nih menginap di hotel bersama keluarga, ada enggak yang seperti itu? Ada juga, kita mungkin nanti akan buat family package, ya di samping itu juga kan kita punya pairing untuk misalnya untuk worship,
ya kan, bisa dijadikan untuk tempat kita untuk worship juga, istilahnya untuk ibadah, ya kan, untuk worship juga, Pak, ya? terbuka untuk worship juga. Kebetulan memang di kita juga ada gereja GB Family Blessing. Setiap hari Minggu mereka ibadah di sini. Gitu. Jadi memang ibaratnya untuk kayak situasi sekarang sih dibilang sepi juga untuk hunian, ya. Cuman untuk keluar masuknya orang sih banyak, Pak. Tapi bisnis yang datangnya sedikit. Iya. Makanya didatangkan Petrus dari Jakarta kembali ke sini, ya itulah untuk menggenjot daripada 2 hotel ini. Yang mana ya sekarang ini kan kita dalam masa sulit, gimana kita cari yang namanya brand awareness-nya, Pak. Ya, kita ini pendatang baru. Beda mungkin dengan hotel yang di kota, contoh hotel ya, saya nggak mau sebutkan, tapi mereka kan udah punya nama, udah dikenal, udah mulai melanglang, istilahnya, terus juga akunnya udah lebih banyak. Nah sekarang gimana caranya bersaing sehingga karena akun-akun yang namanya di Jayapura itu aja, belum bisa menambah marketnya, porsinya segitu-gitu aja. Tapi gimana kita untuk yang namanya sharing market ini, ya ada suatu perputaran gitu. Ya mungkin yang biasa di A pindah ke Suni, yang bisa B pindah ke Suni. Tapi makanya inilah yang kita lakukan itu personal approach market itu ya. Kalau enggak ya kita tertinggal, Pak. Makanya kita juga negotiable harga ya, tapi walaupun gimana juga kan punya bottomnya, ya kan, ya lebih fleksibel lah jadi intinya. Karena kenapa sekarang ini betul-betul adapt dengan market budget gitu istilahnya, begitu. Pak, ini kan tidak lama lagi umat Muslim masuk Ramadan. Betul. Ada nggak program untuk Ramadan di sini sendiri? Ya kebetulan kita mau launching itu, kita buka puasa ya, paket buka puasa, ada paket puasa dan juga ada paket harga kamar dengan buka puasa dan tanpa buka puasa juga, harga khusus. Karena kenapa during Ramadan itu kita harganya lebih murah dari bulan-bulan biasa. Ya itulah untuk menarik juga daripada tamu-tamu kita yang pernah tinggal di kita ataupun misalnya yang baru, ya untuk menarik daripada market sehingga kita ya sedikitnya bisa menjadikan suatu perangsang ya istilahnya, kan perangsang gitu kan. Jadi kan sekarang ini kan orang melihat akan kembali kepada pricing. Makanya saya katakan tadi misalnya di buka puasa pun misalnya 20 yang booking pertama misalnya dapatkan diskon 20%, 20 yang booking pertama. Karena kenapa kita ingin monopolium? Saya juga belum pengalaman nih. Buka puasa di sini gimana? Apakah berebut, rame ataupun gimana? Karena mungkin pasti setiap kompetitor juga yang lain melakukan hal yang sama. Tapi makanya kita harus ya menjualkan produk yang terbagus, rasa, presentasi. Orang puasa itu kebiasa kadang kan lapar mata. Makanya terkadang kita harus buat sesuatu yang terbaik lah. Begitu. Nah, bisa apa sih yang fasilitas apa saja, terus apa yang akan didapat oleh orang yang ingin menikmati paket itu, Pak? Oh, buka puasa ya nanti biasa kita buka puasa itu biasanya tetap termasuk daripada ya kopi teh dan juga tajilan pasti ada, karena itu menjadikan ikonnya dalam Ramadan itu sendiri. Di samping kita ya ada main course-nya, ya orang-orang buka puasa pasti ada yang namanya tradisional, makanan-makanan jajanan pasar, goreng-gorengan kayak begitu, ya kan? Termasuk es campur kayak begitulah istilahnya, pasti minum-minum dingin lah. Di samping kita ada jus, tapi ada ais macam-macam ais yang begitu pasti. Memang topik kita buat tahun ini Pak Yonatan kita Ramadan Nusantara. Ramadan berarti Nusantara berarti menunya kita menu Nusantara ya. Nusantara menu aja kita. Jadi kita campur, kita sudah buatkan menunya. Memang buatkan menunya secara 10 hari, jadi berputar dalam 10 hari. Jadi tiap hari gak sama. Jadi pada saat kita misalnya Senin, tiap Senin gak itu lagi, tapi kan karena 10-30 hari kita buatnya 10 menu perputaran. Jadi menu itu dalam satu bulan akan samanya cuma 3 kali gitu kan, begitu. Berarti ada paket minat sama paket yang buka puasa saja. Buka puasa tadi. Ada. Kalau boleh tahu budgetnya berapa? Kalau harga kebetulan kita sedang kerjasama dengan satu bank BUMN. Itu ada, saya boleh sebut kalau bank mungkin ya Pak ya. Itu Bank BNI. Kita untuk buka puasa sendiri kita diskon 50%. Oh gitu. Ya, jadi dari harga kita 150.000, bayangkan diskon 50% berarti udah bisa diperhitungkan sendiri lah ya Pak berapa yang akan dibayar oleh semua tamu-tamu. Berarti harus nasabah BNI gitu. BNI, ya. Jadi nasabah. Tapi kalaupun direct ke hotel kita punya diskon jadi 130.000. Oh gitu. Nanti kalau misalnya datang yang 3 orang kita bisa kasih 1 free. Oh gitu. Gitu. Dan kalau harga kamar
sih kita paket dengan buka puasa itu di harga 960.000 termasuk kamar deluxe dan itu free upgrade tergantung nanti 10 orang pemesan pertama. Oh, gitu. Jadi free upgrade ke kamar yang grand deluxe. Berarti banyak promo nih Pak ya? Banyak. Ya justru itu based on daripada room availability, makanya karena kenapa biasanya kan ini menjadikan suatu strategik juga gitu kan, karena istilahnya bayar sekian tapi kita mendapatkan fasilitas yang lebih gitu kan, ada benefit tertentu yang memang terkadang kita sembunyikan dulu gitu kan, tapi justru how to make yang namanya customer dapatkan surprise, surprise dari kita. Ramadan tuh khusus Pak, seasonal ini Itu kan selama bulan Ramadan atau sampai bulan sampai Lebaran. sampai Lebaran. Ya, sampai Lebaran. Tren di sini mungkin agak slow ya Lebaran, beda mungkin di kota lain biasanya pas Ya, Lebaran juga sih, tuh Pak. Di penuh ya, mudah-mudahan gitu. Apalagi di wilayah situ boleh dikata Banyak pendatang juga ya, Ya. Pak ya. Ya kalau misalnya tren bagus berarti kan nanti agak kita juga pasti tinggal melakukan promo saja mungkin, Pak. ya promo, tapi juga bisa melakukan perubahan ya, perubahan karena apa saya katakan tadi adapt dengan marketnya, adapt dengan demandnya, adapted dengan demandnya gitu kan, gitu. Harapannya sih lumayan bagus lah ya Pak untuk Suni Abepura ini ada di daerah Abepura itu sendiri. Sebenarnya sedikit saya tambahin dari Pak GM, sebenarnya hotel Suni Abepura itu memang dulunya akan digadang-gadang jadi hotel bintang 5. Oh gitu. Karena dari segi konsep bangunan dan convention itu kan kita menyediakan di ballroom kita itu yang paling besar di Papua, saya bisa bilang ya Pak, kalau mau dibandingkan dengan function hall yang lain, bukan hotel ya, karena setahu saya hotel paling besar di Suni Abepura untuk function hallnya itu kita sudah menyediakan lighting internasional di stage-nya. Jadi itu biasa kalau orang-orang mau bikin event indoor ataupun wedding mereka harus tambah lighting, tambah ini. Iya. Ya, kalau ini kan lightingnya tidak perlu ditambah banyak karena sudah ada lighting yang langsung integrated dengan rumah ballroom kita. Jadi makanya kalau dibilang kegiatan-kegiatan next mungkin di Papua ini ada kayak event-event akbar yang besar buat membutuhkan indoor yang konsepnya baru dan ibaratnya di hotel ya. Hotel kan konotasi orang kan pasti mahal ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kita bisa support dari segi untuk kayak function hall itu untuk membantu Papua ini bisa orang lebih banyak dari luar Papua ini tahu kalau kita bisa punya tempat sebesar Suni Abepura punya function hall Berarti gitu, bisa ini dong konser-konser indoor. Betul sekali. Bisa kita cukup. Jimmy Jeep aja bisa naik Pak. Oh gitu. Jimmy Jeep itu kalau misalnya berapa meter pun kita bisa nyampe. Oh. Jimmy Jeep paling bisa, biasa kan kalau di syuting kan paling 5 atau 6 meter ya, Iya. biasanya 6 meter. Kalau itu kita lebih dari 7 meter. Soalnya Papua ini sudah agak lama sih nggak ada konser-konser Betul. musik. Ya, mungkin apalagi setelah pandemi. Betul, makanya nanti Next kalau- yang mungkin bisa kita next pikir. mungkin, Pak, kita datangkan artis-artis ya. Ah. Termasuk saya kan juga artis Pak. Oh gitu. Itu juga kita memang kayak di kamar juga kan dilengkapi. Bagi mereka sekarang kan lagi tren yang namanya meeting itu meeting hybrid kan. Hybrid. Nah, meeting hybrid. Jadi semua televisi kita itu semuanya udah bisa dipakai langsung karena kita memang tidak pakai cabling, semuanya udah wireless semua TV juga untuk acara. Jadi kalau misalnya mau pakai Zoom, mau pakai apa juga tinggal bisa langsung. Sudah ada Kelebihannya. Jadi Smart TV itu terkadang gitu mereka kan malas katanya menggunakan laptop kayak biar lebih besar layarnya, makanya kita udah lengkapi udah langsung ke TV. Gitu. Jadi bisa Bapak misalkan nonton chat post online ini di YouTube di dalam Oke. kamar langsung masuk ke TV-nya kita. Bisa langsung. Langsung. Smart TV kan ibaratnya mungkin memang untuk penggunaannya di Papua ini mungkin orang belum terlalu banyak tahu, tapi kita harus mengedukasi juga ya Pak. Betul. Ya, jadi Papua ini kan ketinggalan gitu kan. Di Jakarta udah mungkin pakai TV yang lain, kita di toko. Tapi justru ini saya katakan di sini di Suni ini konsepnya udah lebih modern daripada hotel yang lain. Lebih modern. Ya terutama di meeting roomnya juga, di kamar juga konsepnya lebih bagus. Termasuk daripada ya perlengkapan untuk hybrid meeting itu. Iya, Yang menjadikan value edit buat kita. Live Zoom. Kalau misalkan sekarang kan kondisi yang masih dibilang udah transisi ke endemi ini kan memang masih ada beberapa mungkin kegiatan baik pemerintahan atau korporasi yang memang masih mengundang peserta dari luar daerah tapi menggunakan online konsep. Nah, Iya. itu kita sediakan untuk fasilitas untuk hybrid itu yang termasuk bisa ada yang datang di tempat meeting maupun langsung via online atau Zoom. Berarti bisa kayak macam pertemuan dengan pusat. Pusat. Betul, kayak kemarin misalnya kita ada Kemenhumkam kan. Nah, sebagian dia harus lakukan dengan Jakarta. Ya kita sediakan langsung dan kita bisa ke layar langsung Zoom-nya, tapi juga di tengahnya kita pasangkan TV untuk monitoring mereka gitu kan gitu. Ini berarti pemerintah daerah maupun dari kementerian yang ada di sini perlu tahu nih. Ya, betul, Pak. Betul. Ada fasilitas Jadi itu nggak ada sekarang. yang bisa menghalangi untuk excuse ibaratnya. Ya. Tapi kan pesertanya susah, kedatangannya ke sini kejauhan gitu. Tapi kan tetap ada online konsep.
Gitu, itu kita bisa Daripada misalnya pesertanya 100 orang bawa semua ke Jakarta kan lebih Betul. mahal. Mahal, betul. Jadi istilahnya kita punya meeting di sininya cuma 35, yang lainnya di sana gitu kan, itu bisa. Kan trennya kita sekarang hybrid gitu. Ya, kita pokoknya udah bagus lah, termasuk daripada lighting itu. Ya kita gunakan rigging soalnya jadi menyesuaikan apabila kita punya backdrop pun menyesuaikan jadinya. Dan memang panggung kita kan juga bisa dibilang besar sekali. Besar. Pak. Jadi memang mau ibaratnya kemarin juga ada kegiatan-kegiatan dari Pak Gubernur, Pak NMB untuk peresmian bukunya atau apanya. Rapat. Ya, rapat dan memang mereka lebih suka itu karena memang ya bisa saya bilang sih konsep ceiling kita pun tinggi, stage kita besar. Jadi mau konsep-konsep kayak welcoming tamu-tamu luar Papua yang menggunakan tari-tarian adat dari Papua, kita bisa di situ dilakukan di stage-nya langsung. Kapasitas volumenya berapa? Kita bisa sebenarnya itu di set kalau untuk ke teater itu bisa sampai hampir 700 orang. Tapi kalau dia standing bisa 1000. Bisa 1000. Kalau standing kalau dia berdiri. Jadi memang ya kalau mengingat sekarang prokes mungkin setengah-setengahnya dari itu, Tapi Pak. kan sudah endemi. Iya, itu dia. Dulu pun sebelum endemi pun masih pandemi, tetap aja Pak jalan sih. Gitu kan. Tapi tetap kita memperhatikan protokolernya yang ketat gitu loh. Itu aja sih. Nah, untuk tahun 2022 ini Pak, bagaimana prospeknya Bapak lihat untuk perhotelan sendiri, khususnya Seminyak? Pertanyaan nih, ya kan, unpredictable. Ya mudah-mudahan kan sekarang ini kan dunia wisata udah mulai dibuka ya, dan juga mungkin tidak hanya melihat ini, Bali kan sekarang udah mulai karantina udah tidak ada gitu kan. Saya rasa ya itu menjadikan positif react terhadap market gitu kan, dan menjadikan opportunity untuk orang-orang wisata melakukan kiat-kiat gimana cara meningkatkan daripada dunia pariwisata ini gitu kan. Karena memang yang menjadi penghalang terus terang aja pandemi itu kills the business semuanya gitu kan. Tapi ya sekarang mungkin pemerintah juga udah lelah ya kan menghadapi semua ini sehingga mengambil kebijakan lain, ya intinya untuk membangkitkan ekonomi juga, ya istilahnya untuk mesejahterakan rakyat lagi. Kalau begini terus ya rakyatnya juga tidak sejahtera. Tapi justru itu makanya kata saya tidak hanya Bali ataupun kota-kota lain Lombok, tapi yang saya lihat Jayapura itu begitu indah, betul ternyata. Mindset saya gimana gitu kan, dulu pas sebelum ke sini ternyata ya saya katakan datang ke sini ternyata indahnya Papua tuh, indahnya Papua betul ya, indahnya Papua itu menjadikan value added ya buat market kita untuk mempromosikan Papua itu sendiri gitu kan. Nah ini kan wisata seperti Bapak bilang tadi sudah buka semua, Bali, terus nanti bulan ini Mandalika ada ya betul besar. Sementara kita di sini belum ada event Pak. Ya. betul. Berarti apa sih harapan Bapak? Karena ada beberapa event-event di sini yang sejak hampir 3 tahun lah sudah tidak itu, kayak macam festival Danau Sentani, terus festival Lembah Bali. Mungkin harapannya bagaimana? Ya mungkin nanti kita melalui bendera kita ya PRI nanti dengan Pak Sarir, saya juga mungkin akan lakukan brainstorming gimana sih cara membuat big event, terutama istilahnya Jayapura event ya untuk menarik para wisatawan ya. Itu mungkin yang dikatakan misalnya kayak Stani itu misalnya tadi bisa di-reactivate kembali istilahnya kan, kalau dulu ada kenapa nggak ada karena hanya pandemi aja, tapi setelah kita bebas dari pandemi ini ya kenapa nggak reactivate sekali. Ataupun misalnya kita melihat daripada kalender nasional juga, biasanya mungkin dari pemerintahan kan misalnya contoh ada NGO ataupun misalnya organisasi yang misalnya kayak NU kayak gitu sifatnya nasional kan, bisa dilakukan misalnya di Jayapura. Contoh misalnya sekali-sekali misalnya kan NU Jayapura. Kayak kemarin kan di Lampung itu hotel selama ada NU di Lampung udah penuh semua. Nah ini pun misalnya nanti bisa aja kan berapa tahunnya NU tidak hanya di kota Lampung, atau kenapa Papua aja menjadikan suatu pilihan. Ataupun misalnya ada seperti ya organisasi Muhammadiyah dan lain sebagainya bisa menanyakan yang namanya munasnya ya di kita gitu kan. Begitu. Kayak kemarin kan kita juga dapatkan Munas Kosgoro kan, yang misalnya kayak begitu. Tapi nanti kan misalnya ada Munas yang lebih besar lagi, youth, sehingga para ininya kan istilahnya pesertanya lebih banyak lagi gitu kan, sehingga kan menjadikan hotel di Jayapura lebih hidup lagi. Itu kan kayak misalnya pengalaman saya kemarin di sana, itu semua hidup dan harga kamar pun istilahnya yang biasa murah pun bisa jadi mahal. Itulah jadinya. Emang triknya begitu. Hotel kan pakai dynamic pricing gitu. Nah selain event-event itu juga ada yang menyatakan bahwa kita sudah punya fasilitas olahraga yang internasional, Stadion Lukas NMB. Betul. Banyak yang berharap
kenapa sih tidak bikin event-event olahraga nasional atau internasional di sini? Mungkin uji coba timnas sekali-sekali buat di sini. Ya betul, makanya itu. Suni sendiri berat seperti apa Pak? Ya mungkin yang harus dilakukan kata saya koordinasi mungkin nanti dengan Dispora misalnya kan kayak begitu kan, sehingga kita bisa tahu lagi kalau memang adakan event-event nasional kayak begitu. Bagus sih memang idenya kayak begitu ya. Jadi memang kita harus memang selama ini di kalender nasional belum kita pegang, ataupun misalnya daripada NGO ataupun misalnya organisasi lain yang belum kita pegang. Cuman kan biasanya soundingnya kalau misalnya jauh hari itu udah ada tanggal sekian biasa, jadi kita lebih tahu antisipasi kepada market itu sendiri gitu kan, dan juga untuk membuat pricing strategi lebih indah lagi sebenarnya itu. Nah selain bisnis, ini kan kemarin kita diskusi dengan teman-teman dari PHR dan Hotel. Betul. PHRI sangat care dengan pengembangan SDM khususnya orang asli Papua. Dari Suni sendiri bagaimana? Ya, selama ini memang saya juga secara internal kita berikan yang namanya generic training. Tapi ya di sisi lain mungkin saya juga nanti akan koordinasi dengan yang namanya LSP, lembaga sertifikasi profesional. Itu yang penting. Karena yang selama ini misalnya seorang waiter itu belum tersertifikasi. Sementara di Papua ini saya belum tahu apakah ada LSP. Karena SLP biasanya kan kerjasama dengan BNSP kan. Untuk sertifikasi itu berarti kan mereka istilahnya valid ya sebagai waiter itu sebagai waiter yang profesional. Nah ini yang belum ada. Kemarin yang saya lihat itu adanya lakukan di Merauke. Tapi ada beberapa mungkin dari datang dari Jayapura, seluruh Papua ini datangnya dilakukan yang nama LSP perhotelan di Merauke bulan Desember kemarin kalau nggak salah. Ya mungkin nanti kalau misalnya ini ada di Jayapura, coba nanti saya kerjasama dengan LSP dan kerjasama dengan KAN ataupun BNSP, soalnya yang itu kan free yang begitu. Jadi sehingga buat staf pun ataupun buat karyawan pun menjadikan suatu kebanggaan ya kalau memang mereka udah dilakukan yang namanya bersertifikasi. Saya seorang FDA misal, front desk agent, saya seorang waiter tapi saya udah bersertifikasi. Ya kan begitu. Kalau itu jadi modal dia juga. Jadi modal dia misalnya untuk keluar kan ngelamar. Nah, saya juga menjadikan suatu ada bukti bahwa dia tersertifikasi gitu kan sebagai seorang yang profesional. Itu yang saya akan lakukan mungkin nanti. Ya kembali dengan Ketua PRI, dengan Pak Syahrir, kalau memang kita visi dan misi kita sama. Jadi meningkatkan sumber daya manusia dalam kualitas dan ya kapasitas mereka gitu kan. Ya mungkin secara fisik misalnya kan kerja jadi waiter bisa aja kayak servis. Tapi kan misalnya ilmu di dalamnya kan standar. Dari menu itu kan harus pengenalan yang namanya menu. Ya, alat apa yang digunakan, menu itu apa. Misalnya di sarapan tuh menu sarapan itu kan banyak gitu kan. Terus ada knowledge-nya yang harus diberikan kepada customer. Pertanyaan apa misalnya, contoh tanya macam telur aja kadang di sarapan anak-anak belum pada tahu misalnya. Jadi perlu yang namanya macam telur itu di breakdown. Macam susu itu misalnya di breakdown. Ya gitu, kayak di basic yang begitu yang terkadang mereka terlupakan gitu kan. Makanya kenapa nanti akan diskusikan dengan Ketua PRI itu ya begitu. Kita justru, dan ini menjadikan pesan kemarin saya ketemu dengan Pak Hayono Isman. Pak Hayono Isman bekas Menteri Pemuda dan Olahraga, ya kan? Mereka ramah, mereka bagus dan memberikan servis yang bagus kata dia. Tapi makanya rangkul mereka, kembangkan mereka, kata dia. Itulah sumber daya di sini. Tapi secara servis, secara itu bagus. Ya kan istilahnya dia mau naik lift aja udah duluan ini kan. Itu kan servis. Jadi kan istilahnya little small thing that people doesn't expect gitu kan, ya betul sesuatu yang kecil tapi yang mereka harapkan. Terjadi pijitin itu kan gitu, misalkan servis itu kan. Makanya Pak Hayono itu kemarin memberikan itu. Kemarin kebetulan tinggal di sana, tapi ya itu menjadikan pesan buat saya juga. Dan ini akan sampaikan juga Ketua PHRI nanti untuk ya seluruh istilahnya kompetitor juga melakukan hal yang sama untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama masyarakat di sini. Artinya ada kebersamaan semua. Ya. Bersama semua hotel untuk sama-sama meningkatkan. Karena yang saya lihat juga kan tidak semua orang native gitu kan, banyak kan daripada pendatangnya, tapi justru yang native yang harus kita kuatkan kembali kan. Sama termasuk pendatang juga, coba yang native nih kata Pak Hayono harus lebih ditingkatkan ya. Sehingga nanti istilahnya bisa kembali kan dalam satu hotel itu lebih besar native-nya daripada yang dari pendatangnya gitu kan. Sehingga kan Papua lebih maju kembali, lebih maju lagi, ya, lebih kenal lagi dengan staf-staf yang profesional dengan sumber daya yang lebih bagus lagi. Oke, siap.
Ya. Jadi artinya SUNY sudah sangat siap nih Pak ya. Iya, makanya gitu. 2022 yang orang bilang mungkin berat, ya berat tapi ya kita jalani. Iya, jalanin ya. Karena kenapa perlu kesabaran, perlu kesabaran untuk meningkatkan mereka tuh perlu kesabaran ternyata betul. Dan memang saya katakan beda. Kalau yang lain misalnya hanya nyuruh, tapi kalau di sini enggak, kita yang turun tangan membantu mereka. Sehingga kalau kita misalnya istilahnya demonstrat di depan mereka jadinya, ya kan. Oke Pak Rahman, sebelum kita mengakhiri mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak, baik itu terkait dengan perhotelan sendiri atau pariwisata yang mungkin ingin disampaikan ke publik. Silakan Pak. Oke, intinya ya mungkin teman-teman semua yang bernaung di PHRI, ya kita sama-sama ya duduk bersama, berbagi ataupun share brainstorming gimana caranya berduduk bareng ya untuk meningkatkan pariwisata di Papua, terutama di Jayapura ini. Karena yang saya lihat gitu, Jayapura punya potensi untuk wisata yang lebih mantap, indah, ya kan? Itu menjadikan ikon Papua ya untuk Jayapura terutama ya bisa mendatangkan wisatawan mancanegara dan juga domestik ya. Semoga ke depan sehingga berdampak kepada tingkat hunian ya terutama di kota Jayapura dan Lebepura. Itu aja pesan-pesan. Jadi kita bahu-membahu ya istilahnya kerjasama dengan pemerintah setempat, dengan Kementerian Pariwisata juga. Gimana caranya kita kan? Karena kenapa ini adalah suatu nilai wisata yang bagus yang harus kita tingkatkan di Papua itu. Betul. Gitu aja. Kalau dari Pak Petrus mungkin ada yang mau? Ya, mungkin kalau dari sisi saya kebetulan memang saya memang udah berapa kali ya Pak Yonatan mungkin ke Papua ini, makanya saya mengambil untuk offering pekerjaan ini untuk megang 2 hotel ini yang di Sentani. Kalau dulu kan saya di regional park site-nya. Cuman saya berpikir ada banyak peluang sih sebenarnya di Papua ini yang kalau dari 2 tahun lalu saya datang ke sini, tahun lalu saya datang juga ke sini, saya banyak melihat planning-planning yang mungkin dari sisi saya di cluster Director of Sales di 2 hotel SUNY Sentani dan SUNY Lebepura, saya akan melakukan suatu kayak terobosan mungkin pameran-pameran seperti itu mungkin yang event untuk di skala pariwisatanya ya. Kalau mungkin olahraganya mungkin ya tadi dibilang kita sudah punya gedung stadion olahraga yang mumpuni dengan konsep yang sudah bisa dipakai oleh PON kemarin. Dan kebanyakan kan sekarang nih kalau bisa saya lihat berita-berita di media online sekarang di Indonesia ini masih karakternya ada gedung baru habis selesai event rusak gitu ya, kan. Makanya jadi nah itu dia maksudnya dengan sudah ada yang baru itu dan kebetulan SUNY Lebepura di sini mensupport dari segi conventionnya gitu kan. Jadi untuk pelaksanaan outdoornya di di Stadion Lukas NMB. Untuk indoor eksekusinya di SUNY Lebepura. Jadi kita saling mensupport gitu kan Pak, karena memang kedua tempat ini bisa dibilang jadi ikonik juga loh di Papua. Karena Petrus bilang sih, kenapa? Karena dari beberapa kali kegiatan-kegiatan saya rasa SUNY ada di Papua ini untuk mensupport pemerintah sebenarnya. Jadi bukan dibilang secara quote-unquote kita hanya mengambil bisnis ya, tapi kita juga mensupport pemerintah Jayapura ini untuk kebutuhannya apa sih yang dibutuhkan supaya tidak tertinggal dengan pemerintah pusat gitu kan. Jadi apapun dari orang-orang yang di Jakarta, kalau bisa dibilang kan kiblatnya kita bisa ke Jakarta. Oh di Jakarta sudah ada ini, sudah ada ini. Di Jakarta pun sometimes ballroom-ballroomnya tidak menggunakan lighting internasional. Itu mesti dibawa sendiri oleh si peserta atau si panitia. Tapi di sini kita sudah sediakan. Itu aja, karena mungkin bisa dibilang kan orang kan kadang mau bikin event di Papua ini emang ada tempat yang bagus, yang apa gitu. Nah sekarang sudah kita sediakan wadahnya, tempatnya, tinggal dimanfaatkan dari itu semuanya. Dari saya situ aja Pak, karena saya sangat berharap juga mungkin nanti dengan adanya Pak Rahman yang mungkin sudah punya wawasan dari daerah Sumatera, Jawa apa, nah beliau bisa disupport dari teman-teman di Papua ini untuk menambah beliau punya wawasan mengenai Papua ini seperti apa gitu kan. Beliau kan sudah mumpuni nih untuk daerah-daerah yang di luar Papua. Nah beliau berani mengambil challenge kan satu kebaikan buat Papua juga. Ada yang menambah semacam kayak ilmu-ilmu baru dari luar Papua untuk bisa diaplikasikan di Papua gitu. Kalau dari Mbak Siti Mungkin lebih korporasi ya mungkin ya. Ya baik, kalau kita selain ke government kita fokuskan ke corporate juga sih dengan Grab ya. Bisnis. Mas itu juga lebih banyak nanti akan di sosial media Pak Yonatan. Oh gitu ya. Ini TikTokers girls. Jadi
TikTok yang sekarang lagi happening itu kita coba penet juga masuk ke dalam situ gitu Jadi kan. semua ini dimanfaatkan Pak ya. Betul, sekarang sosmed tidak hanya sosmed, makanya kita nggak mudah untuk mendapatkan high level brand awareness gitu kan. Inilah yang harus kita di samping sosial media, ya istilahnya makanya kita visit juga istilahnya ke channel spot kayak begini gitu kan. Itu salah satunya adalah untuk meningkatkan brand awareness. Oke. Gitu. Iya, itu tadi bincang-bincang kita dengan teman-teman dari Sini Adipura. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat buat semua. Dan jangan lupa bagi yang ya mungkin pingin berakhir pekan atau pada saat Ramadan nanti pingin buka puasa, ya silakan ke Suni. Ditunggu, kita sangat welcome untuk seluruh masyarakat Papua yang mungkin tidak pulang kampung, bisa manfaatkan untuk Ramadan dan Lebarannya bersama Suni Adipura. Oke, sampai bertemu lagi ngopi bareng redaksi. Salam sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Salam sehat. Pak. Makasih Pak Yana.